Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya akan berbagi resep ya cara bikin donat. Donat yang saya bikin ini dia resep ekonomis, nggak pakai telur dan nggak pakai kentang. Langsung aja kita ke tutorial pembuatannya ya. Pertama-tama saya akan mengaktifkan raginya. Nah teman-teman, sini saya akan jelaskan dulu ya bahan yang dipakai apa aja dan takarannya seperti apa. Ini margarin 1 sendok makan, sedikit garam 1 sendok teh permipan atau ragi instan. Kemudian ada gula pasir, ini 2 sendok makan munjung seperti ini ya. Nah untuk gula, kalau teman-teman senang manis itu bisa ditambah, dan kalau misalkan nggak begitu suka tinggal dikurangin aja. Nah ini terigu protein tinggi, saya pakai merek Cakra 250 gram. Air 1 gelas blending, tidak sampai full, cukup 1 garis atas seperti ini ya. Ini air hangat teman-teman ya. Tambahkan sedikit gula pasir, masukkan 1 sendok teh ragi instan, tambahkan sedikit air, kemudian aduk sampai rata. Kemudian ini akan saya tutup ya, biar dia proses pengembangan atau aktif raginya akan lebih cepat kalau ditutup seperti ini. Nah sisa air yang tadi, ini saya akan kasih gula pasir sisanya. Baiknya memang kalau gula pasir itu dilarutkan ya teman-teman, untuk proses pengulenannya biar dia cepat tercampur dengan terigu. Nah untuk mengaktifkan ragi itu biasanya memakan waktu 5-10 menit ya. Tapi juga tergantung suhu di ruangan kita ya. Kalau misalkan cuaca memang lagi panas, dia bisa cepat, dan sebaliknya kalau lagi musim dingin kayak gini cukup banyak makan waktu ya. Jadi kita tunggu aja sampai raginya mengembang, dia bisa sampai naik di atas di sini, baru itu nanti raginya akan kita pakai, dan itu menandakan kalau raginya aktif dan siap dipakai. Nah teman-teman, ini dia sudah mengembang berbusa seperti ini ya, dia punya buih. Biarpun dia gak sampai batas di atas di sini, nggak apa-apa ya, yang penting udah kelihatan kalau dia berbuih. Ini tandanya ragi aktif dan siap untuk kita pakai. Nah langkah selanjutnya, siapkan wadah yang agak besar, ini biar kita pas menguleninnya biar leluasa ya. Langsung kita campurkan 250 gram tepung terigu. Ini kalau teman-teman mau diayak lebih baik ya, cuman saya biasanya memang tidak diayak, langsung aja kita masukkan. Masukkan ragi instannya. Kemudian air gula, teman-teman tambahin sedikit demi sedikit aja dulu, lalu kita aduk dengan bantuan sendok seperti ini. Nah setelah sedikit menggumpal, untuk biar kita menguleninya lebih gampang, kita pakai tangan aja ya. Pastikan tangan sudah bersih. Ini langsung kita ulen. Sebenarnya untuk takaran air yang biasa saya pakai itu ya segitu itu teman-teman ya. Kalau teman-teman ukur itu kurang lebih 170 ml. Cuman karena saya biasa mengukur takaran airnya dengan gelas seperti itu, jadi saya pakai takaran gelas saja.
Kenapa harus dimasukin sedikit-sedikit airnya? Karena kelembaban tepung itu kan berbeda ya teman-teman. Takutnya nanti kalau langsung ditumpahin semua, ternyata nanti tekstur adonan terlalu lembek, itu akan bikin donatnya tidak bagus dan semulus yang kita harapin ya. Nah, sepertinya memang takarannya 1 gelas ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita campurkan garam dan margarin. Ini teman-teman diulen sampai dia kalis, teksturnya sedikit elastis atau bahkan sampai elastis, itu lebih bagus ya. Karena kita pakai tenaga tangan, tidak pakai mesin, otomatis ini bakal makan waktu sekitar 10-15 menit. Tergantung tenaga kita ya. Ini akan saya potong karena mungkin memang nanti banyak durasi ya. Pokoknya teman-teman diulen aja sampai dia tidak lengket, sampai teksturnya kalis, dan lanjutkan sampai prosesnya selesai. Teman-teman, pada saat proses pengulenan mungkin teman-teman pikir ini kok kayak lengket. Ini teman-teman jangan kasih tepung ya, karena saya pikir itu adonannya memang sudah pas. Nanti kalau teman-teman kasih tepung, takutnya nanti tekstur donat hasilnya jadi bantat dan dia tidak bisa mengembang atau tidak empuk. Jadi kalau misalkan lengket seperti ini, itu terus aja diulenin sampai dia tidak lengket di tangan, sampai dia kalis. Nah, adonan sudah seperti ini, tapi teksturnya dia masih agak lengket di tangan teman-teman ya. Ini akan terus saya uleni sampai dia benar-benar sudah tidak lengket di tangan. Saya bantu pakai alat spatula seperti ini. Kalau masih lengket kayak gini, yang penting teman-teman jangan kasih tepung ya. Kalaupun mau cuman sedikit, cuman sebagai olesan tangan biar tidak lengket. Tapi saya biasanya tidak pakai tepung, saya cuman menyiapkan minyak goreng sedikit. Jadi akan saya oles tangan saya dengan minyak goreng, kemudian saya lanjutin untuk menguleni. Siapkan sedikit saja teman-teman, ini cuman buat olesan tangan biar tidak lengket ya. Seperti ini, kemudian kita lanjutin untuk menguleni. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bikin bulatan. Kemudian akan kita tutup dengan serbet atau kain bersih, ataupun plastik juga boleh ya. Ini akan kita diamkan
sampai dia mengembang 2 kali lipat. Nah, untuk durasi waktunya kita nggak bisa ini ya tentukan, karena memang dia berpengaruh dengan suhu ruang atau cuaca di luar. Jadi kita tunggu aja sampai dia mengembang 2 kali lipat. Nah, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kita kempeskan adonan, kemudian sedikit diuleni seperti ini, dan kita akan bagi adonan ini menjadi beberapa bagian. Kalau teman-teman mau ditimbang, itu juga nggak apa-apa ya, lebih bagus malah. Tapi yang belum punya timbangan kayak gini, gak apa-apa teman-teman, dibagi-bagi aja ya, menurut selera masing-masing. Teman-teman bagi rata sampai semua adonan habis. Ini akan saya timbang beratnya 50 gram. Ini dari 1/4 tepung kita menghasilkan 9 bulatan seperti ini. Kemudian nanti ini akan saya bulatkan. Kita bulatkan seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita simpan di atas loyang. Ini sebelumnya loyangnya udah saya taburin tepung biar dia tidak lengket. Lakukan semua prosesnya sampai semua adonan selesai dibulatkan. Nah, setelah seperti ini akan kembali kita tutup. Kita biarkan sampai dia mengembang sekitar 5-10 menit. Wah, dia sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Pertama, setelah ini kita langsung dia masukkan ke tepung seperti ini ya. Nah, setelah itu teman-teman pipihkan seperti ini. Pinggirnya tinggal dirapihkan aja. Nah, untuk kita lubangin tengahnya, saya pakai alat bantuan seperti ini. Dia pakai tutup botol. Sebelumnya kita masukkan ke tepung dulu biar dia nanti tidak lengket. Dan kita tempelkan pada adonan. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan di loyang yang bawahnya udah saya taburin tepung. Nah, cantik kan? Lakukan semua prosesnya sampai selesai dengan urutan seperti yang tadi. Kita masukkan ke tepung, kemudian kita pipihkan.
Nah, setelah semuanya selesai, bagian yang kecil ini teman-teman kalau mau langsung digoreng boleh, kalaupun mau dibikin adonan jadi satu lagi kayak gini juga boleh ya, tapi biasanya ini saya langsung goreng aja kecil-kecil. Setelah semuanya dibikin bulatan, ini saya akan tutup lagi sampai dia sedikit mengembang, kurang lebih 5-10 menit ya. Wah, ini dia sudah mengembang, dan ini artinya siap untuk kita goreng. Panaskan minyak, kita akan setting api di api sedang cenderung kecil ya, nanti digoreng dengan api kecil aja biar dia tidak cepat gosong. Teman-teman, ini tips ya untuk menggoreng donat. Jadi dia jangan dibolak-balik, cukup satu kali dibalik agar dia tidak begitu banyak menyerap minyak. Nah, ketika dirasa bagian bawah sudah matang, ini bisa langsung diangkat. Caranya dengan cara seperti ini. Teman-teman nanti gunakan alat seperti ini ya, atau gak pakai sumpit makan untuk mengangkatnya. Kemudian tiriskan dan lanjutkan untuk menggoreng sisanya. Ini dia hasil donat kita. Lihatin ya teman-teman. Nah, ciri donat yang berhasil itu dia punya white ring atau garis putih di tengah. Itu artinya donat yang kita bikin itu berhasil ya. Ini dia donatnya yang sudah kita bikin. Lihatin ya teman-teman. Biarpun dari bahan ekonomis, donat yang kita hasilkan teksturnya bisa empuk seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gini, teman-teman bisa mengkreasikannya dengan topping sesuai selera ya. Biasanya saya ini cuman pakai buttercream dan saya kasih taburan meses di atasnya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Teman-teman yang mau coba untuk bikin donat, cobain pakai resep saya ya. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.